potong. Hari-hari ini membicarakan Presiden Jokowi nggak menarik. Membicarakan Bu Risma sujud di kakinya dokter juga tidak menarik. Membahas masalah corona membosankan. Yang paling menarik itu sekarang kita bicara soal Hana Hanifah. Sosok satu ini masih muda, cantik, menarik, lengkap. Tetapi semua orang akan menyayangkan, ayu kok dodolan awakan. Hana Hanifah ini mengingatkan 1 tahun yang lalu di Surabaya ada artis ibu kota juga tertangkap terkait masalah prostitusi, yaitu namanya Vanessa Angel. Ada persamaan antara Vanessa Angel dengan Hana Hanifah ini. Sama-sama jual diri, bedane Hana ini lebih murah, 20 juta. Kalau Vanessa Angel 80 juta. Bagi orang yang berduit ratusan miliar tentu 80 juta kek, 100 juta, 200 juta untuk sebuah pelukan itu sangat murah. Tapi bagi kita atau kelas menengah ke bawah tentu itu sangat mahal. Nah, saya tidak ingin bicara soal duit-menduitnya, tetapi ayo kita kaji apakah memang soal prostitusi, soal bisnis esek-esek ini bisa kena jeratan hukum tidak. Saya pada saat ada Vanessa Angel ketangkep, saya selalu dan ngomong saat itu di media massa, Vanessa Angel tidak bisa dipidana. Kalaupun akhirnya dia masuk tahanan dan diproses secara hukum, menurut saya itu sangat dipaksakan. Dia punya hak apapun, mestinya lo ya, Anda, saya itu kan kasihan. Dia mau jual pikirannya, mau jual tenaganya nggak mungkin. Punyanya ya body, punyanya ya wajah. Nah, wajah dan body itulah yang bisa dijual. Toh itu tidak mungkin bertahan lama. Paling 5 tahun, 10 tahun ke depan belum tentu laku 80 juta. Bisa jadi 5 juta juga sudah tidak ada yang mau. Nah, ini soal kaitan dengan body dan wajah. Nah, kembali lagi terkait apakah orang yang jual diri melalui media online, melalui jasa mucikari itu bisa dijerat hukuman pidana. Bagi saya undang-undang ITE ini tidak menjangkau ke sana. Bahwa ada, saya bacakan pasal 27 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang menyatakan pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi kata kuncinya, apakah dokumen elektronik itu melanggar kesusilaan atau tidak. Nah, yang kedua, dapat diakses. Nah, kalau misalnya Vanessa Angel, Hana Hanifah ini melalui IG-nya dengan foto setengah bugil, yang itu diakses oleh siapapun bisa, menurut saya kena. Tetapi ketika dia punya foto yang setengah bugil atau foto telanjang, oleh mucikari itu ditawarkan ke personal, ya menurut saya tidak bisa dijerat. Sebab ini tidak mudah diakses oleh siapapun. Berbeda kalau itu dimuat di IG, dimuat di grup yang banyak orang bisa mengakses di situ, atau di Facebook yang ratusan juta orang bisa mengakses di situ, maka itu bisa kena pidana. Jadi kata kunci dalam undang-undang ITE ini menurut saya adalah dokumen elektronik itu bisa diakses. Tapi ketika itu hanya personal, tidak ada bedanya dengan orang pacaran. Si lakinya di Jakarta, perempuannya di Surabaya, ya karena kangen, ya dia video call sambil telanjang, bla 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 bla, itu direkam, tiba-tiba handphonenya hilang. Wah, itu kalau dianggap
terus tiba-tiba muncul di medsos segala macamnya, nanti bisa kena. Enggak bisa kena. Yang kena itu yang mengupload, tapi orang yang melakukan itu tidak ada tujuan, tidak ada mens rea, tidak ada niatan jahat itu supaya diketahui oleh publik, maka dia tidak kena. Dalam kasus Vanessa Angel juga begitu. Makanya sejak awal saya yakin Vanessa Angel tidak bisa dipidana. Tapi pendapat saya ini tentu bukan kaitan saya menghalalkan prostitusi, saya menghalalkan orang bercumbu di medsos, enggak. Tapi saya ingin lebih ada perspektif agama, ada perspektif negara. Bahwa orang kumpul kebo itu dosa, iya. Orang jual diri itu dosa, iya. Tapi itu kacamatanya adalah kacamata perspektif agama. Tapi kalau di dalam perspektif negara, sepanjang itu dilakukan suka sama suka, orang pacaran, orang bertransaksi jual diri, masuk di hotel 1 juta, 5 juta, 20, 80 juta, asal suka sama suka, maka itu hak pribadi dia masing-masing. Kecuali yang melakukan salah satunya adalah terikat perkawinan, barulah muncul ada celah pidana, maka yang melakukan itu bisa kena pidana. Nah, tapi itu pun harus atas pengaduan dari orang yang dirugikan, misalnya istri dari si laki-laki. Karena dia terikat perkawinan, maka dia tidak boleh melakukan perzinahan. Tapi kalau itu pacaran, suka sama suka, mau jual beli online, offline, ya itu urusannya dia. Mau dia masuk neraka, itu urusannya dia. Nah, mucikari sekarang, orang yang mengambil manfaat di situ. Saya melihat kategori ini dia bisa kena pidana ketika dia mengambil manfaat di situ, ya toh. Tapi ini nggak bisa di apa ya, kalau ada yang mengatakan ini masuk kategori perdagangan orang. Nah, mau saya bacakan itu pasal undang-undangnya supaya nanti kita bisa memahami, bisa nggak ini dijerat pidana kan itu. Nah, kalau undang-undang tentang perdagangan orang, dia mengaturnya begini. Tindak pidana perdagangan orang pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kalau mucikari dituduh memperdagangkan manusia atau orang, menurut saya juga tidak tepat. Kenapa? Karena syarat ini harus ada ancaman kekerasan sebagai syarat utama kalau dia dikenakan pasal tindak pidana perdagangan orang. Harus ada ancaman kekerasan atau koma di sini penggunaan kekerasan, penculikan. Nah, kalau itu dilakukan mau sama mau, tentu menurut saya tidak bisa kalau dia dituduh melakukan perdagangan orang. Terkait soal mucikari, kalaupun dia bisa dipidana, ancamannya sangat ringan dan itu tidak menggunakan undang-undang ITE ataupun undang-undang anti pornografi, tapi harus pakai KUHP. Nah, KUHP di sini yaitu pasal 506 yang menyatakan barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Cuman 1 tahun, nggak bisa dihukum lebih lama lagi. Yang kedua ada pasal 296 yang berbunyi barang siapa yang mata pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan
percabulan atau perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Tapi kalau saya nggak sepakat pasal 2, lebih sepakat yang 506, mengambil keuntungan dari pelacuran, itu lebih jelas karena dia memang memanfaatkan untuk jual dari penjualan si Vanessa Angel atau Hana Hanifah ini. Tapi kalau memudahkan bisa jadi itu hanya bagi pegawai-pegawai yang tempat prostitusi segala macamnya di situ, itu bisa kena. Tapi kalau untuk mucikari lebih kepada yaitu melanggar Kitab Undang Hukum Pidana pasal 506. Jadi sekali lagi isu ini selalu menarik dibicarakan. Pertama karena itu menyangkut artis. Saya sendiri nggak tahu itu si Vanessa Angel, baru tahu Vanessa Angel ya setelah dia ditangkap. Meskipun Hana Hanifah ini cantik, saya juga tidak tahu dia bukan artis terkenal. Tahunya setelah dia tertangkap, setelah rame di medsos, rame di media online. Sekali lagi, saya punya pendapat bahwa terkait rame-rame soal prostitusi online, menurut saya belum ada ruang aturan hukum bisa menjerat orang yang menjual diri. Dan bagi saya itu hak asasinya dia. Dia nggak punya otak, bukan nggak punya otak. Dia tidak punya kemampuan jual pikiran. Misalnya kerja di bank, jadi sekretaris, jadi direktur, nggak mampu. Mampunya jual tubuh, yaitu haknya dia. Yang penting dia tidak pamer kemolekan tubuh di medsos. Kalau dia pamer-pamer itu, maka kena Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 yang mengandung asusila tadi. Tapi sepanjang dia ya gayanya kayak orang alim, gayanya kayak orang baik, tapi ternyata dia jual diri, itu hak-haknya dia. Kita tidak bisa masuk ke wilayah pribadinya orang-orang seperti ini. Terima kasih.